Halo students, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang asking and giving opinion. Nah, tentunya kalian pernah kan bingung dalam menghadapi suatu hal, kemudian ngerasa stuck untuk menemukan idenya. Jadi kalian butuh untuk bertanya tentang pendapat orang lain. Nah, in this session, I'm gonna show you expression that usually used to ask or give opinion. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan sharing tentang ekspresi atau ungkapan yang biasanya digunakan ketika kamu menanyakan pendapat dan cara merespon atau memberikan pendapat itu sendiri. Expression yang pertama adalah expression asking opinion. Ekspresi ini tentunya digunakan ketika kalian meminta pendapat seseorang tentang suatu hal. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, keadaan atau situasinya. Ada informal situation, yaitu keadaan yang tidak resmi. Misalnya kamu bertanya antara satu teman yang satu dengan teman yang lainnya dalam keadaan yang tidak resmi. Yang kedua adalah formal situation, situasi yang sifatnya resmi. Misalnya dari ketika seorang siswa mau bertanya kepada guru, anak yang lebih muda bertanya kepada orang yang lebih tua, atau bertanya kepada orang yang kamu belum terlalu akrab atau belum terlalu mengenalnya dengan baik. Ada apa saja yang digunakan ketika kamu mau bertanya menggunakan informal situation? Yang pertama, what do you think about? What is your opinion about? Any comment about? How about? What is your reaction to? Do you have anything to say? What is your views on? And how do you feel about? Sebenarnya masih banyak lagi ekspresi yang digunakan lainnya. Kalian bisa search menggunakan referensi yang lainnya ya. Kemudian untuk formal situation-nya, situasi formalnya. Would you give me your opinion on my study? Do you have any idea? What is your views on this matter? Kemudian ini kita cek satu-satu ya. Dalam keadaan informal situation. Maaf, ini Ibu kurang menambahkan kata in. Kita cek ekspresi yang digunakan dalam informal situation. Dalam situasi tidak resmi. Tadi yang pertama, what is your opinion about? Apa pendapat kamu tentang? Nah, kamu tinggal menambahkan objek atau sesuatu hal yang ingin kamu tanyakan. Misalnya, kamu ingin bertanya tentang proses pembelajaran online. What is your opinion about online learning process? Atau menanyakan yang lain. Misalnya, what is your opinion about banning smartphone in the school? Apa pendapat kamu tentang larangan smartphone di sekolah? Next, menggunakan what do you think about? Sama artinya, apa pendapat kamu tentang? What do you think about online learning process? What do you think about banning smartphone in the school? Next, kamu bisa menggunakan ungkapan any comment about. Apa komentar kamu tentang? Sekali lagi cukup ditambahkan sesuatu hal yang ingin kamu tanyakan. Any comment about online learning process? Any comment about my current photo? For example nih, Ibu kasih foto terbaru Ibu nih di slide. Terus Ibu minta pendapat kalian. Ibu akan bertanya atau kalian habis upload foto nih di Instagram. Terus kalian minta pendapat teman kalian nih tentang foto kamu yang terbaru. Any comment about my current photo? Ada komentar tentang foto terbaru saya? Selanjutnya menggunakan ungkapan how about. Gimana kalau? Nah, ada yang perlu kamu perhatikan nih. Setelah about, ketika kamu mau menanyakan benda, kamu cukup langsung menambahkan benda atau hal yang ingin kamu tanyakan. Contoh, misal keadaannya kamu lagi ada di kafe, kemudian kamu menanyakan minuman yang ingin dipesan oleh teman kamu. How about strawberry smoothie? Jadi kamu cuma perlu menambahkan bendanya. Tapi ketika ekspresi yang kamu gunakan itu menggunakan kata kerja, contohnya
Misal kamu ada dalam situasi sedang diskusi nih tentang aktivitas yang kamu lakukan ketika libur sekolah. How about going somewhere? Gimana kalau pergi ke suatu tempat? Nah, going di sini adalah kata kerja yang mendapat imbuhan ing. Asal mulanya kata kerja pertamanya adalah go. Tapi karena pola kalimatnya setelah how about, jika menggunakan kata kerja harus ditambah ing, maka menjadi how about going somewhere? How about traveling to Bali this year? How about cooking traditional food? How about taking English course this year? Dan lain-lain. Kemudian dalam formal situation. Formal situation sekali lagi, misalnya kamu nih udah lulus sekolah, terus mau menanyakan pendapat guru kamu nih kalau udah lulus sekolah baiknya gimana ya? Sir, would you give me your opinion on my studies? Excuse me, Mr. John, would you give me your opinion on my work? Jadi kamu tinggal menambahkan objek yang ingin kamu tanyakan. Bisa menggunakan would you give me your opinion on? Bisa juga menggunakan do you have any idea about my study? Do you have any idea about my work? Dan lain-lain. Dan yang terakhir bisa juga menggunakan ungkapan what is your view on this matter? Apa pendapat kamu tentang masalah ini? Do you have any idea about my study? Kamu punya ide tentang pembelajaran ini? Do you have any idea about my work? Apakah Anda punya ide atau pendapat tentang pekerjaan saya? Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang asking opinion nih, cara menanyakan pendapat. Sekarang, gimana nih kalau kamu dimintai pendapat? Responnya gimana? Ungkapan apa yang harus kamu ucapkan ketika kamu akan memberikan pendapat? Ini ada beberapa ungkapan yang sering digunakan ketika kamu akan menyampaikan pendapat. Yang pertama, in my opinion, menurut pendapat saya. In my opinion, global warming happened because there is changing in the lifestyle. Menurut pendapat saya, global warming itu terjadi karena adanya perubahan gaya hidup. What I have in my mind is, apa yang ada dalam pikiran saya adalah, for example, what I have in my mind is, coronavirus has affected negatively in education system. Atau bisa juga yang paling simpel nih, menggunakan kata I think, I believe, I consider, and I feel. Nah, selanjutnya kita akan belajar beberapa contoh conversation fokusnya ya. Ada beberapa contoh dialog, ini sudah Ibu hadirkan. Dialog yang pertama antara Chloe and Jen. Chloe, Jen, what do you think about our school competition? In my opinion, it's good because we can test our talent and abilities. Nah, yang pertama, clue itu disebut dengan asking opinion, sedang menanyakan pendapat. Kemudian dijawab oleh Jane menggunakan in my opinion, berupa respon, atau disebut juga dengan giving opinion. Di dialog yang kedua antara Sarah dan Tom. Sarah, this paper really freaked me out. I don't know how to solve it. Do you have any idea? I think we should find some books to answer those questions. Ini juga sama ya, antara Sarah dan Tom. Sarah sedang menggunakan ekspresi asking opinion, menanyakan pendapat, dan Tom, I think. Tom memberikan atau merespon opinion, atau memberikan opinion, giving opinion. Dialog selanjutnya antara Shirley dan Danny. What do you think on banning the smartphone in the school? In my opinion, banning smartphone in the school is necessary, so the student will focus on their learning process. Sama, ini pendapat Shirley meminta pendapat. Apa pendapat kamu tentang larangan penggunaan smartphone di sekolah? Menurut Danny, in my opinion, menurut saya, pelarangan smartphone di sekolah dibutuhkan karena siswa bisa lebih fokus dalam sistem pembelajaran, dalam proses pembelajaran.
Dan contoh dialog yang terakhir antara students and the teacher. Excuse me, sir, do you have any idea about my study? Well, I think you should continue your study in university. Nah, ini pendapat antara siswa yang menanyakan, permisi, Bapak, maukah kamu memberikan pendapat kamu tentang studi saya? Kemudian guru menjawab, I think, menurut saya, kamu sebaiknya melanjutkan belajar kamu atau studi kamu di university. Nah, dari percakapan yang sudah Ibu sampaikan barusan, latihan bagi kalian adalah membuat dialog yang sama berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan di tiap slide. Satu slide kamu cukup membuat satu percakapan, seperti di contoh di slide sebelumnya. Cukup percakapan 2 orang. Ini ada gambar slide yang pertama, kemudian slide yang kedua, ini tentang game, tentang PUBG atau game online lainnya, terserah. Nanti yang penting ide apa yang muncul ketika kamu melihat gambar ini. Mau membahas tentang gamenya, mau membahas tentang, menanyakan tentang efek negatifnya atau efek positifnya. Slide selanjutnya ini tentang hotel bawah laut, underwater, undersea hotel. Kamu boleh fokus bertanya tentang fasilitasnya, kemewahannya, apa pendapat kamu tentang fasilitas-fasilitas yang mendukung dari hotel tersebut. Nah, ini Omo. Ini tentang opa-opa Korea. Ibu yakin kalian pasti semangat banget buat yang para pecinta drakor. Ada Park Seo-joon dan satu lagi cari tahu sendiri. Nah, slide yang terakhir tentang, kalau lihat simbol-simbol ini, kamu ingat sama apa ya? Kalau Ibu sih ingat tentang pembelajaran online. Jadi nanti kamu bisa mulai mengerjakan tugas yang Ibu sampaikan, membuat percakapan, menanyakan pendapat dan responnya seperti apa. Asking opinion and giving opinion. Setiap slide cukup satu dialog saja. Jadi tidak fokus kepada jumlah gambar, tapi fokus kepada per slide. Satu slide cukup satu dialog saja. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.